Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Orang inisial Kunan ya, sebenarnya sudah pernah belajar juga di SMA, di kelas berapa, nggak tahu sekarang kelas berapa kalian di SMA, kelas 11 kah? Oke, saya akan mencoba materi yang tidak diajarkan di SMA saja ya. Eh, Sisanya mah yang diajarkan di SMA mungkin masih bisa di ini ya, diulang-ulang kembali. Saya akan contoh seperti beberapa konsep-konsep turunan ya yang pernah diajarkan di SMA, yaitu misalkan fungsi konstan. Misalkan kalau fungsinya konstan ada beberapa jenis-jenis turunan ya. Turunan itu kan ada banyak, ada fungsi konstan, ada fungsi fungsi x dan lain sebagainya. Biasanya kalau fungsinya konstan, misalkan y sama dengan k, misalkan, maka ya aksen sama dengan nol gitu kan. Nah, itu kan bisa 4, 5, 100, dan sebagainya ya. Kalau Y-nya sama dengan X, maka Y aksen sama dengan 1 gitu kan ya. Kemudian, apalagi ya, Y sama dengan KX misalkan, berarti kan Y aksen sama dengan K gitu kan. Bisa 2X, bisa 3X, dan sebagainya ya. Contohnya kalau yang ini, kalau ini kan example, misalkan Y sama dengan 2, ya berarti Y aksennya sama dengan 0 kan. Ini contoh 2 misalkan. Kalau Y, ya ini mau udah satu ya. Kalau ini nomor ini yang ketiga misalkan. Yang ketiga misalkan Y sama dengan eh, kalau ini example misalkan Y sama dengan 3X, ya berarti Y aksen sama dengan 3 gitu. Itu pun aturan-aturan yang lain ya, aturan-aturan seperti aturan yang biasa ya, Y sama dengan X pangkat N, Y sama dengan X pangkat N, berarti kan Y aksen sama dengan N kali X pangkat N dikurang satu. Ini udah aturan aturan umum ya, yang biasa misalkan contoh Y sama dengan X pangkat 5 misalkan, maka Y aksen sama dengan 5-nya ke depan, X 5 dikurang satu gitu kan ya. Sen 5 X pangkat 4. Ini udah umum ya, di SMA juga pernah diajarkan. Kemudian apa lagi ya? Oh, kan ada aturan rantai yang pernah kita bahas kemarin, atau aturan perkalian misalkan U kali V, di mana U ini itu fungsi ya. Berarti kan kalau Y aksen, U aksen V ditambah U V aksen. Contohnya misalkan kalau ini kan aturan perkalian ya, ini aturan perkalian. Aturan perkalian. Misalkan contoh, nah, contoh misalkan Y sama dengan 2X ditambah satu gitu kan. Kalikan misalkan X kuadrat ditambah 3X dikurang satu. Misalkan. Dengan menggunakan aturan perkalian, kita umpamakan ini sebagai U. Oh, nggak stabil. Ini ya, tanda saya. Ntar, coba saya pakai ini. Suara saya putus-putus atau lancar nih? Lancar, Kak. Lancar, oke. Tinggal harus pakai catering. Oke, kita umpamakan ini sebagai U, ini sebagai V gitu kan ya. Maka U aksen adalah berapa nih? 2, V aksen berarti 2X ditambah 3 kan gitu ya.
Tinggal dicari Y aksen, berarti kan ya Y aksen berarti kan U aksen V, gitu. U aksen V berarti 2 kali V, berarti X kuadrat ditambah 3X dikurang 1, ditambah U V aksen, berarti kan 2X ditambah 1 dikalikan V aksen, berarti 2X tambah 3. Teruskan sendiri ya, ini udah turun perkalian. Kemudian ada aturan pembagian yang sudah pernah diajarkan di kelas atau di sekolah juga ya. Ada aturan pembagian. Ya, rata-rata sudah pernah belum aturan pembagian? Sudah pernah ya? Insya Allah ya. Atau saya terlalu cepat nih. U per V. Maka I aksen jadinya U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Hmm. Oke, kita contohkan misalkan ini ada example gampang-gampang aja ya. Contoh misalkan ini 1/5. Y sama dengan, anggaplah ini 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 misalkan per 2X, 2 terus, dibuat 3X deh. Ini 3X tambah 4 misalkan. Maka ya aksen, ini kan kita anggap U ya, anggap U, kita anggap ini U, ini anggap V, maka U aksen adalah berapa nih? U aksennya 4X ya, 4X ditambah 3 gitu kan. Ini V aksen menjadi 3 ya. Sehingga ya aksennya adalah U aksen V berarti 4X tambah 3 dikalikan V. V ini ya 3X ditambah 4 dikurang U V aksen. V aksen U-nya itu kan 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 dikali V aksen. V aksennya 3 per V kuadrat. 3X ditambah 4 kuadrat. Kemudian kita kemarin sudah membahas juga terkait dengan aturan rantai, chain rule, dan sebagainya. Sekarang saya akan mencoba untuk yang mungkin yang tidak diajarkan di ini ya, tidak diajarkan di sekolah, yaitu turunan fungsi implisit atau trigonometri juga udah kayaknya ya. Kita coba turunan fungsi implisit ada di halaman berapa lupa? Halaman, oke, sini. Turunan fungsi implisit ada di halaman 130. Oke. Contoh fungsi implisit ya. Kita akan mencoba turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit. Bedanya apa sih Kak, implisit dengan eksplisit? Bedanya apa kan kalau implisit itu kan eh, lawannya ya, lawan kata dari implisit adalah eksplisit ya. Kalau eksplisit yang sudah kita ini kan ya, yang sudah pernah kita yang kita apa? Ini eksplisit semua nih, ini eksplisit, ini bentuk eksplisit ya. Ini juga bentuk eksplisit ya. Ini eksplisit, ini semua rata-rata eksplisit ya. Nah, fungsi implisit itu contohnya gini ya. Contoh fungsi implisit. Contohnya misalkan ada di
Sini ada di bentuknya. Di bentuknya tuh tidak bisa bisa sebetulnya, hanya saja mungkin agak agak lain. Ya kan contoh gini. Jadi fungsi implisit sini bentuknya itu seperti ini contohnya ya. Contohnya itu anggaplah X Y kuadrat sama dengan X dikurang 8. Jadi bentuknya tuh begini. Bentuknya tuh gimana ya? Begini. Jadi Y-nya itu tidak tidak Y sama dengan gitu ya. Kalau eksplisit kan bentuknya begini ya, Y sama dengan gitu. Kalau ini implisit ya. Ini implisit, contoh implisit. Nah, contoh eksplisit kan yang selama ini kita ini ya eksplisit tuh. Contohnya ya Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Ini contoh eksplisit ya. Kalau ini bentuk implisit yang begini. Gimana cara menentukan turunannya? Oke, kalau di sini ada dua cara ya. Tapi yang saya suka itu cara yang kedua, itu kita cara implisit sekalian. Jadi caranya adalah kita turunkan sebagaimana adanya ya. Sebagaimana adanya itu contohnya kayak gini. Kita turunkan sebagaimana adanya. Misalkan contoh turunan dari ini apa gitu. Turunan dari ini itu kan kalau kita melihat eh, fungsi atau aturan perkalian, anggaplah ini jadi U. Oke, coba. Kalau ini kan gampang. Ya, maaf ya, ini koneksinya putus kayaknya. Jadi saya lanjut share screen. Oke, kelihatan ya. Nah, gimana caranya mendiferensialkan yang ini ya, yang kiri ini. Kalau yang kanan kan gampang ya. Ini kan turunannya 1. Yang 8 turunannya 0. Karena yang ini. Kan anggaplah U sama dengan X. Dan P sama dengan Y kuadrat. Berapa turunan dari U? Oke, karena U-nya sama dengan X, maka turunannya adalah 1. Kan ya? Nah, P ini, kalau P kan berarti kan turunannya gimana ya? Dengan menggunakan aturan rantai ya, P aksen kita bisa eh, tentukan aturan rantai 2Y dikalikan P aksen. Nah, tuh, bedanya gitu. Kan duanya ke depan. Dua, kan pangkatnya berkurang yang satu ya. 2 kurang 1 berarti 2Y dikalikan Y aksen gitu. Ya, ini
aturan rantainya itu. Kalau nanya boleh langsung aja ya nanya. Sehingga turunan dari ini kan apa? U aksen V, U aksen V kan ya. Perkalian ini gini ya. U aksen V dikalikan U aksen V yang ini V dikalikan U V aksen gitu. Sehingga aturan yang kiri menjadi, karena kan sama dengan nol ya, sama dengan satu ya. Kalau yang kiri itu jadinya gimana nih? U aksen V, satu dikalikan Y kuadrat, berarti kan Y kuadrat, satu kali Y kuadrat, eh, satu kali Y kuadrat, hijau, ini turunannya ya, turunannya, satu dikalikan Y kuadrat, ini kan U aksen V ya, U aksen V, ditambah U V aksen, U V aksen. U V aksen kan berarti kan X dikalikan 2Y dikalikan Y aksen. Sama dengan, nah yang kiri, yang kanan kan udah ketahuan ya, X itu turunannya 1, 8 turunannya 0 kan. Jadi 1 aja. Ya, gitu. 1 kali Y kuadrat jadi Y kuadrat kan. Y kuadrat ditambah X kali 2Y kali Y aksen. Ini berarti jadinya 2XY dikalikan Y aksen. Sama dengan 1. Nah, karena kan turunan itu kan biasanya bentuknya Y aksen ya. Y aksen sama dengan. Maka Y kuadrat yang di sini kita pindahkan ke kanan. Sehingga jadinya 2XY dikalikan Y aksen sama dengan 1 dikurangi Y kuadrat. Sehingga Y aksen sama dengan 1 dikurangi Y kuadrat per 2XY. Bingung nggak ini? Boleh ya, silakan kalau kalau eh, mau nanya boleh. Ini kan aturan implisit ya. Ini tidak diajarkan di SMA ya mungkin ya. Yang Kamu semester satu tanya, boleh. itu kenapa harus dikali silang? Oh, kali silang. Oh, bukan kali silang ya. Kali silang itu. Ini aturan ini aturan perkalian nih. Kita aturan perkalian nih. Aturan perkalian ini. Pernah belajar gak aturan perkalian di SMA? Siapa? Aziza ya. Ini aturan perkalian nih. Oh, jadi itu tuh udah termasuk aturannya gitu. Iya, jadi kalau kalau ini pakai aturan perkalian. Soalnya kan ini kan X kali Y kuadrat. X kali Y kuadrat. Nah, ini pakai aturan perkalian tuh. U-nya jadi X, V-nya jadi Y kuadrat. Maka turunan dari ini. Maka jadinya gini, gini. Kan jadinya kan gini ya. U aksen V ditambah U kali V aksen gitu kan. U itu kan X ya. Lihat, U itu kan X nih. U aksen kan satu ya. U aksen kan satu nih. U aksen kan satu nih. Satu dikalikan V. Berarti kan Y kuadrat. Satu kali Y kuadrat kan di sini nih. Tuh. Ini. Ini bentuknya adalah U aksen V. Nah, UV aksen yang ini. V aksen kan bentuknya kan U. U itu kan X ya. Yang ini nih. Dikalikan V aksen. V aksen kan yang ini. Nah, kan jadinya kan X kali 2Y dikali aksen. Ini bentuk U V aksen. Ini bentuk dari U kali V aksen. Gitu. Jadi pakai aturan perkalian ininya. Eh, apa sih namanya? Turunannya. Karena ini kan bentuknya kan X kali Y kuadrat. Oke, Kak, paham.
Bentuk lainnya ini bentuk implisit kayaknya kan belum belum pernah diajarkan di SMA ya. Ada yang udah pernah belajar SMA dia begini ya? Kayaknya belum ya. Rata-rata belum. Belum, Kak. Belum. Oke, kita contoh ya, contoh yang lain yang agak-agak rada-rada, rada-rada. Yang gampang dulu Eh, ya. Kak, mau nanya juga, Kak. Boleh. Itu kan X dikali 2Y kali Y aksen. Itu kenapa cuman X-nya dikali 2Y doang, tapi nggak dikali ke Y aksennya? Oh, karena ini perkalian, bukan penjumlahan Oh, atau oh iya. pengurangan. Kalau perkalian kan tinggal disejajarkan saja. Kalau penjumlahan kan baru dikali pelangi ya. Kalau penjumlahan kan dijumlahkan, kalau penjumlahan baru. Kalau misalkan bentuknya gini, misalkan X kali 2Y ditambah misalkan Y aksen, nah baru begini jadinya. Oke, Nah, Kak. ini kan Oke, Kak. perkalian. Terima kasih. Perkalian tinggal disejajarkan aja. Oke, ini contoh yang rada-rada ya. Ini contohnya kalau di halaman 134, ini nomor 5 ya. Kita yang agak gampang sedikit ya. Ini nomor nomor satu dulu ya. Nomor satu. Ini Kak Agus nih ngasih nomor 5 langsung ya. Gak berperi kemanusiaan. Oke, nomor satu dulu. Nomor satu ini agak gampang. Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan satu. Oke, ini lebih mudah ya. Karena tidak menggunakan aturan. Aturan apapun ya. Kita turunkan. Kita langsung turunkan ya. Sehingga kita turunkan. Yang ini jadinya apa? Menggunakan aturan rantai. Jadinya, coba Nabila. Jadinya apa? Yang kiri ini, yang 2Y jadinya. 2Y, Y kuadrat ya. Berarti jadi 2Y kali Y aksen. Nah, ya, that's right. Nah, dikurang, ini berapa nih? X pangkat 2 jadinya. 2X dikali X aksen. Enggak itu aja, enggak usah. Enggak usah pakai Oh, X aksen. Kalau X enggak usah. Karena ini turunan terhadap X ya. Jadi X-nya enggak usah di ini. Jadi 2X aja. Nah, ini turunan dari satu adalah no. 0. Betul. Nah, sehingga kita pindahkan 2X-nya ke sini. Sehingga jadinya 2Y dikali Y aksen sama dengan 2X. Gitu ya. Sehingga Y aksen sama dengan 2X per 2Y. Jadi kita coret-coret nih boleh ya coret ya. Kita coret-coret duanya. Jadi Y aksen sama dengan X per Y. Gitu. Lebih mudah ya. Selanjutnya misalkan nomor 2 nih. Nomor 2 di halaman 134. Nomor satu nomor 2 nih mudah ya. Nggak terlalu pakai banyak-banyak ini. Nomor 2 misalkan 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Coba, itunya gimana? Yang semester satu misalkan Rahma. Coba Rahma. Tuh, yang ini. Itu berarti 18X plus Terus. plus 8Y dikali Y aksen sama dengan Hmm. 0. Oke. Sehingga kita kita ini kan ya, kita pindahkan nanti gimana ya? 8Y gitu kan. Kali Y aksen sama dengan berapa Rahma? Minus, ya, minus Minus. 18X Oke. Sehingga kita dibagi 8Y. minus 18X dibagi 8Y. Kita sederhanakan mungkin ya dibagi 2 ya. Bagi 2 boleh. Berarti aksen sama dengan negatif 9 per 4 ya. Negatif 9X per 4Y. Nah, kalau yang nomor 3 nih coba nih halaman 134. Kalau bukunya sama ya. Ini bukunya sama nggak? Saya edisi ke 9. 9 edition. Yang bahasa Inggris ya. Ini bajakan kalau bahasa Inggris. Soalnya susah nyari yang gak bajakan mau biasanya dari Amazon.
Dengan contoh yang ini, yang X, Y, misalkan. Nomor 3, misalkan yang di sini, ada X, Y sama dengan 1. Gimana caranya kita menurunkan ini? Coba semester 2, eh, Azizah coba boleh, boleh Azizah, Nur Fadila. Gimana cara mencari turunan bentuknya seperti itu? X, Y sama dengan 1. Bingung? Itu kan pakai cara yang tadi yang pertama itu ya, yang pakai perkalian. Iya, betul. Yang pakai perkalian ya. Kita pakai perkalian, ini jadi U, ini jadi V. Oke. Ya, kita misalkan ya, U-nya sama dengan X, berarti V-nya sama dengan Y. Kemudian, sehingga jadinya, kalau U aksen, jadinya Jadinya satu. satu. Kalau yang Oke. Y aksen jadinya satu dikali Y aksen. Nah, ya, langsung Y aksen aja nggak apa-apa ya. Y aksen sama dengan Y aksen aja. Satu kali Y aksen ya Y aksen gitu. Oke, sehingga jadinya U aksen V, U aksen V gitu kan ya. U aksen V, berarti satu kali Y gitu kan. Satu kali Y ditambah U V aksen ya. X kali Y aksen sama dengan satu. Oke. Sama dengan satu. Enggak, oke. Sama dengan berapa? Nol. Nol ya harusnya sama dengan nol. Karena turunan dari satu adalah nol. Oke. Kita ini kan kita pindahkan ya. X kali Y aksen sama dengan Y. Sehingga Y aksen sama dengan, oh min Y ya. Min Y. Ya sama dengan min Y per X. Oke. Simple ya. Nomor 5, nomor 6, dan yang lainnya ya. Ini ada juga yang misalkan kalau berapakah, ya, find the equation of the tangen line. Ntar dulu ya, yang itu dulu. Eh, Coba sekarang ini deh. Nomor 13 itu kan find the equation of the tangen line at the indicated point. Jadi kalau yang nomor 13 di sini, yang dicari itu apa namanya? Nilai turunannya, nilai turunan. Berapa berapakah tangen line-nya atau tangen ya, atau tangent line atau gradien lah. Gradiennya berapa gitu kalau misalkan kita turunan implisit. Oke, kita contohkan misalkan nomor 13. Nomor 13 itu adalah X pangkat 3 Y ditambah Y pangkat 3 X sama dengan 30 di titik 1,3. Oke. Berapakah gradiennya kan ya? Berapakah gradiennya di titik 1,3? Kalau kita pakai turunan implisit, oke, ada dua nih ya. UV-nya dua nih. U1 misalkan ini U1. Ini U2, IP1 misalkan. Ini U2 misalkan. Ini P2 gitu. Ada dua ya. Kita misalkan U1 sama dengan X pangkat 3. Maka U1 aksen berarti berapa nih? 3X kuadrat ya. Kemudian P1 sama dengan Y. Berarti Y aksen 1 sama dengan Y aksen. Kemudian U2 sama dengan Y pangkat 3, maka U2 aksen berapa nih? 3 Y pangkat 2 dikalikan Y aksen. Oke.
Kemudian Pi 2 sama dengan X, maka Pi 2 aksen, ini U ya, U, alah, sama Pi-nya bersama. Pi 2 aksennya sama dengan berapa nih? 1 ya? Berapa nih turunan implisitnya? U aksen Pi berarti 3X kuadrat. Ini ya, ini kali ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini ya. Berarti 3X kuadrat kali Y, 3X kuadrat kali Y, ditambah X pangkat 3 kali Y aksen, ditambah, eh, apa nih? Saya salah, salah nulis saya. Oh, P2 aksen. U2 aksen. Aksen. Nah, berarti 3Y kuadrat dikali Y aksen kali X ya. Berarti U aksen P. Berarti 3 yang sebelah, yang 2 ya sekarang ya. Ada panjang. 3Y kuadrat kali Y aksen kali X. U aksen P. U P aksen. Nah, berarti ditambah Y pangkat 3. Y pangkat 3 dikali 1 sama dengan 0. Agak panjang sedikit. Hmm. Nah, kemudian yang tidak ada aksen-aksennya kita ke kanan kan, yang ada aksen-aksennya kita ke kiri kan. Ya, kita kanankan semua yang nggak ada aksennya ya. Jadinya X pangkat 3 kali Y aksen ditambah 3Y pangkat 3XY ya. Kita kalikan di sini. Ini kalikan ya. 3Y kuadrat kali X kan berarti kan 3XY kuadrat. Ingat ya, kalau variabel kan X dulu ya. 3X Y kuadrat kali Y aksen. Nah, kemudian yang ini dipindahkan. Yang ini, oke, dan yang ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga menjadi sama dengan negatif 3X kuadrat Y dikurangi Y pangkat 3. Lalu faktorkan, kita faktorkan Y aksennya sehingga Y aksen kali X pangkat 3 ditambah 3X Y kuadrat sama dengan negatif 3X kuadrat Y kurang Y pangkat 3. Baru kita bisa bagi ya. Kita bisa bagi sehingga jadinya nggak muat. Sehingga jadinya Y aksen sama dengan negatif 3X kuadrat Y dikurang Y pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 3X Y pangkat 2. Nah, di situ ada kata-kata, kan kita harus nyari tangent line. Find the equation. Oh, malah lebih parah lagi nih, Bang. Kirain cuma nyari gradiennya doang, ternyata nyari persamaan garisnya ya. Persamaan garis singgungnya ya. Ini belum belajar ke sana ya. Kita nyari gradiennya jawab. Nyari gradien dulu. Ingat ya, kalau dalam kalkulus, gradien dengan eh, turunan itu saling berkaitan ya. Sehingga kita bisa cari gradien ini, jadinya Y aksen di titik 1,3 menjadi, kita substitusikan ya, 1 ke X, 3 ke Y. Sehingga jadinya adalah negatif 3 kali 1 pangkat 2 dikalikan 3 dikurangi 3 pangkat 3. Terus berapa nih? Per
1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kali 3 pangkat 2. Sehingga gradiennya di titik 1,3 adalah min 3 dikalikan 1 dikalikan 3 berarti min 9. Negatif 9 dikurangi 27 per 1 tambah 27 ya. Berapa nih? Negatif 36. Ya, 36 ya? 36 kan? Negatif 36 per 28. Sama dengan berapa nih? Kalau dibagi berapa nih? Dibagi 4 ya. Dibagi 4. Berarti negatif 9 per 7. Nah, ini baru gradiennya doang ya. Kita cuma mencari gradiennya doang. Kan? Mencari persamaan garis singgung. Ini gradiennya adalah negatif 9 per 7. Ini gradien dari fungsi implisit ini di titik berapa nih? Di titik 1,3. Ada pertanyaan nggak kalau yang ini? Tanya aja ya kalau kalau saya sih lebih sukanya dipotong aja gitu. Kalau kak, gitu maaf. Ya, yang penting minta maaf. Kak maaf, mau nanya gitu kalau lagi jelasin nggak apa-apa. Itu kalau kalau lagi selesai ngejelasin udah bingung. Mana? Boleh ada pertanyaan silakan. Aman ya? Kalau aman kalau yang izin. Nabila mau nanya boleh kalau kalau mempersilahkan orang lain aja juga. Oke, baik teman-teman, apakah ada yang masih dibingungin terkait materi turunan fungsi implisit ini? Boleh bertanya ya teman-teman. Aman kak. Oh, ini mah semester 3 yang ngomong. Semester 3 mah enggak. Udah pernah kali kan semester 3 makan insya Allah. Nah, kalau diferensial tuh waktu saya mah insya Allah banyak banyak yang dapat aku. Amin ya. Insya Allah. Yang rada-rada integral sih. Yang rada-rada tanda kutip ya. Kalau diferensial mah masih mudah lah kalau anak-anak tuh dapetnya masih mudah. Ya kalau lagi iya ya harusnya ada persamaan garis singgung. Kalau di SMA belajar nggak persamaan garis singgung kalian? Contoh misalkan yang gampang dulu ya. Persamaan garis singgung. Saya nggak ngejelasin persamaan garis singgung. Belum jelasin. Aman ya kalau turunan fungsi implisit. Yang coba semester 1 ada yang bilang aman. Di chat aja ya. Aman kah? Ya siapa nih yang semester 1? Rahma. Tadi dia semester 1 ya? Kalau Nabilah yang mana nih? Nabilah banyak amat. Oh iya, oke. Jempol, jempol. Kasih reaksi nih. Mana ya untuk ini. Tapi tadi cuman nyampe ini doang ya, nyampe mencari gradien saja. Sebenarnya kalau untuk mencari persamaan garis ya sebagaimana rumus persamaan garis ya. Jadi kalau misalkan ini kan gradiennya min 9 per 7 ya.
Kan gradiennya jadinya -9/7 yang ini. Nah, tinggal kalau misalkan dicari, ini kan di sini kalau di halaman 134, yang dicari itu equation of the tangent line. Equation of the tangent line. Tangent apa tangent? Ini murid saya yang punya tangent. Equation of the tangent line. The tangent line. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Alvin tulisannya jelek. Nah, kalau dicari persamaan garisnya, ya kita gunakan persamaan garis ya. Kita gunakan rumus persamaan garis. Ada yang masih ingat? Oke, di SMP. Bantu saya pura-pura lupa lah. Rumus persamaan garis ada yang ingat? Ayo, saya pura-pura lupa deh. Rumus PGL. Go. Saya nyebutnya PGL. Persamaan garis lurus. Ada yang masih ingat? PGL? Boleh. Semester 1 boleh PGL. Rumusnya apa PGL? Rumus. Ada yang masih ingat? Ayo, siapa aja boleh. Di kelas 8. Saya ngejarin kelas berapa ya? 8 kelas 9 lah. Lupa. Jadinya lupa lagi. Oh lupa. Ya beneran gak ada yang jawab ini. Ah iya. Iya. Kali HYM. Oh kurang tepat ya. Ya C-nya berapa? Yang itu yang lengkap yang versi yang satunya bukan yang ini ya sama MX plus Y ini bener ya sama juga ya sama ya. Cuman C-nya kan berapanya kita nggak tahu. Y min Y1 ini. Ingat kan nih? Plus 8 atau plus 9 lah. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Wow, lupa Y. Nah, itu tadi itu. Ada Rahma Akidatul. Nah, ini kan X1 Y1-nya di sini berapa? Yaitu yang ini. X1 ini Y1, yaitu 1,3. 1,3 ini. X1-nya 1. Kalau dalam soal yang ini nih, soal yang ini nih, nomor 13 ini, kalau dicari the equation of the tangent line, atau persamaan garis singgungnya, X1-nya pakainya yang ini, Y1-nya pakainya yang ini. M-nya pakainya yang ini. Yang tadi itu yang kita hitung jadi -9/7. Sehingga the equation of tangent line di nomor 13 itu sama dengan Y dikurang ya jadinya sehingga itu kan PGL-nya atau persamaan garis PGS-nya ya persamaan garis garis singgungnya adalah Y min 1. Y min 3 dong ya. Y min 3. Y min 3 sama hijau sih. Y min 3 sama dengan M-nya kan -9/7 X min 1 gitu. Ini boleh menggunakan gimana ya? Itu terserah. Boleh juga kalikan 7 juga dulu boleh. Atau mungkin langsung kalau kali pelangi juga boleh. Misalkan 7-nya biar nggak per-peran gitu kan. Saya sukanya yang nggak ada per-perannya berarti dikalikan
kalikan 7. Dan kalau kita kalikan 7 di sini, kalikan 7, ini kalikan 7 gitu kan. Ini kan ini coret. Jadinya kan kalau kita bentuknya bentuk seperti ini, 7Y dikurangi 21 sama dengan negatif 9 kali X dikurang 1. Nah, ini kalikan pelangi. Kalikan pelangi. Hingga jadinya 7Y dikurang 21 sama dengan negatif 9X ditambah 9. Yang jadinya X-nya kita bisa ke kiri kan, ya. Hingga jadinya 9X ditambah 7Y. Eh, Gimana bentuknya ya? Boleh bentuk yang gimana aja ya? Atau boleh bentuk misalkan konstanta sana semua gitu. Kalau saya misalkan bentuknya ini dipindahin ke sini, bukan ya? Ini dipindahin ke sini. Sebenarnya nggak boleh tuh ngomong begitu kalau guru matematika tuh pindah ruas. Nggak boleh ya. Harusnya mah kedua ruas dikurangi 9 atau kedua ruas ditambah 9. Harusnya begitu ya. Nggak boleh kalau pindah ruas tuh nggak ada dalam operasi matematika itu. Mana operasi ada pindah-pindah. Sehingga jadinya 9X ditambah itu ditambah 7Y ditambah 7Y sama dengan 21 ditambah 9. Berarti 9X ditambah 7Y sama dengan 30 ya. Dengan 30. 30. 10. Oke. Inilah persamaan garis singgung dari fungsi implisit yang tadi ya. 9. Kita coba ya, bisa nggak ya di GeoGebra? Kita coba buktikan ya, buktikan. Kita coba buktikan benar nggak sih apa yang kita tulis ini? Jangan kalian langsung percaya ya. Saya orangnya tukang bohong. Enggak. Kita coba buktikan menggunakan GeoGebra ya. Kita coba buktikan menggunakan GeoGebra. Benarkah, benarkah fungsi implisit ini ya, yang ini kita gunakan GeoGebra, yang fungsi implisit ini nih ya. Benarkah fungsi implisit ini mempunyai garis singgung ini gitu ya. Nah, kita coba pakai GeoGebra. Pakai GeoGebra, benarkah si implisit ini di titik 1,3 ya? Bisa nggak ya pakai GeoGebra? Kok lama? Kok nggak bisa? Nggak keluar-keluar ya? Ayolah, GeoGebra nggak ada. Kok nggak bisa? Nggak bisa keluar. Nggak bisa kebuka. Bisa kita buktikan ini. Jangan-jangan jawaban kita salah. Melakukan jawaban sendiri ya. Nggak bisa dibuka GeoGebra. Kalau di online ada nggak GeoGebra? GeoGebra-nya nggak bisa dibuka. GeoGebra online. GeoGebra online. Coba. Ada. Coba ya. Kita akan mencoba untuk menuliskan fungsi X pangkat 3. X pangkat 3. Y ditambah Y pangkat 3 X sama dengan 30
Oke, wow. Jadinya begini ya. Jadinya begini di titik 1,3 di sini ya. Titik 1,3. 1,3. Oke di sini. Sini kita akan mencoba untuk garis singgung. Mana? Tangent line. Nah ya. Parallel line, tangent line ini ya. Tangent line. Kelihatan ya? Tangent. Gimana caranya? Gimana caranya menggunakan tangent line? Tangent line. Gimana caranya menggunakan line, line, line. Oh, bikin aja line di sini. Ring. Eh, tangent line. Parallel line, tangent line, tangent. Select point or line, then circle, conic, or function. Oke, select point, kata, oke, dan iya, wah bener, hebat luar biasa, GeoGebra, bener ya? Oke, kita coba cek 9x ditambah 7y sama dengan 30. Kita cek jawaban kita, oh benar, masya Allah. Kita ngecek pakai GeoGebra, bener ya? Ini fungsinya, fungsi implisitnya yang ini ya, yang kelihatan ya? Ini X pangkat 3, Y ditambah Y pangkat 3, X sama dengan 30 di titik 1,3. Tangent line-nya adalah 9X tambah 7Y sama dengan 30. Sesuai dengan jawaban kita tadi ya. Oke, terima kasih. Ya mungkin segitu saja untuk hari ini. Kalau banyak-banyak mungkin nanti mabuk. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Agus yang telah menyampaikan materinya. Eh, Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada teman yang bertanya, silakan angkat tangan atau tuliskan pertanyaan di kolom chat. Hmm, Boleh ada yang bertanya silakan. Kalau saya sih lebih suka ditanya tuh kalau Kak lagi ngejelasin. Kalau nggak ada ya sudah. Terus dipaksa. Kak, saya mau tanya boleh Kak? Ya boleh semester 5 boleh tanya. Silakan. Ini kira-kira untuk menadakan kuis kira-kira kapan Kak? Oke, kuis. Ya, Ini yang diferensial ya? ya Kak terus diferensial Kak. Selasa depan berarti. Kan Pekan nanti depan. pekan depan ya kalau diferensial berarti kan setiap Selasa. Kemudian kalau ya atau mau diganti tak? Nanti nanti Ahad depan juga ada kuis itu ya, kuis yang yang transcendental ya. Kita kuis di Ahad transcendental dulu, baru Selasa nanti baru kuis ini ya. Turunan fungsi implisit. Oh, berarti hari Minggu berarti ini Kak. Kakus Poba banyak dulu. Nanti pekan depan hari Selasa baru kakus diferensial. Ya, nanti kalkulus banyak juga lumayan kan. Kemarin kita belajar terkait dengan fungsi logaritma dan juga fungsi eksponensial itu juga ya lumayan lah kalau buat ini mah di dikuiskan kan lumayan. Ada beberapa yang bisa dikuiskan. Baik Kak, terima kasih. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Kak Akbar atas pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan saja kelas kali ini. Kalau misalkan ada yang bertanya nanti mungkin bisa
chat langsung ke Kak Agusnya atau lewat Kak Akbar ya. Eh, Terima kasih kembali kepada Kak Agus dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Sebelum kita menutup acara, marilah kita berdoa kembali agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sisi dokumentasi kepada teman-teman kreatif, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bila. Teman-teman boleh on cam yuk. Saya stop data dulu. Ayo, ayo, ayo. Teman-teman boleh on cam ya. Kalau ada yang megang buku, kita sambil megang buku. Mulai aja kalian, mungkin teman-temannya Ini ada buku apa aja? Buku Laut Bercerita itu ya. Saya udah baca itu. Iya, Kak. Oke, 1, 2, 3. Ulang. Aziza baru ini. Ayo, 1, 2, 3. Sebentar. Saya ada buku apa nih? Romantik. Masya Allah, Kak. Allah. Saya Ayo, bukunya sekali banyak lagi. di sini. Itu ada Death Sekali lagi, sekali Note. lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ada buku 1984, George Orwell. Banyak bukunya, Kak. Pegang Ada buku Death Note saya. juga itu. Death Note sampai 7 saya ada Death Note di sini. Boleh tuh, Seri. Kak, pinjam kapan-kapan. Oke, terima Itu kasih dulu. kepada tim kreatif yang telah melakukan dokumentasi. Selanjutnya adalah penutup. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Agus telah membagikan ilmunya, serta teman-teman semua yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk di kemudian hari. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat beristirahat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bila. Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga, Nada.